wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami presentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan Total Quality Management atau TQM dengan pemangku materi di sini Aziza. Dengan Aziza saya persilakan. Dan penetapan prioritas pelatihan dan edukasi berkelanjutan mengenai yang pertama, audit mutu internal dan juga eksternal, survei kepuasan pasien, laporan insiden keselamatan pasien, dan juga terakhir benchmarking dengan rumah sakit lain. Mengenai penerapan dari Total Quality Management atau TQM, di mana untuk langkah implementasi TQM di rumah sakit itu adalah implementasi TQM di rumah sakit harus dilakukan secara sistematis dan juga berkelanjutan. Berikut beberapa uraian langkah-langkah yang lebih mendalam. Yang pertama itu ada komitmen manajemen puncak, di mana direksi dan pimpinan rumah sakit harus menjaga komitmen indikator kinerja dan juga menyusun strategi intervensi. Lalu ada menerapkan rencana perbaikan dan dalam unit pelayanan. Lalu ada cek, mengevaluasi hasil perbaikan menggunakan data kuantitatif dan juga kualitatif. Lalu ada X, standarisasi jika berhasil atau revisi rencana jika belum tercapai. Terus terakhir, contoh penerapan dari TQM di rumah sakit itu contohnya kita menggunakan Bayangkara. Yang pertama, yang kedua ada pembentukan komite mutu dan juga keselamatan pasien, di mana rumah sakit Bayangkara ini contohnya membentuk komite PMKP atau peningkatan mutu dan juga keselamatan pasien yang terdiri dari dokter, perawat, analis mutu, petugas farmasi, dan staf administrasi. Lalu yang keempat, identifikasi masalah dan penetapan prioritas, di mana melalui survei internal dan laporan temuan pasien, rumah sakit Bayangkara menemukan masalah waktu tunggu farmasi dan angka infeksi luka operasi tinggi. Prioritas perbaikan difokuskan pada dua hal ini karena berisiko terhadap keselamatan pasien. Siklus PDCA, di mana untuk menerapkan PDCA untuk proyek perbaikan mutu itu yang pertama tadi ada plan, dengan tujuan menurunkan waktu tunggu farmasi dari 45 menit menjadi kurang dari 30 menit. Lalu ada menambahkan petugas farmasi saat jam puncak dan juga menerapkan antrian digital. Lalu ada cek, evaluasi tiap minggu via timer otomatis dan feedback pasien. Lalu ada F, itu standarisasi SOP baru dan juga pelatihan ulang dari petugas. Terakhir ada monitoring. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pemangku materi telah memberikan materi pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab dengan 3 orang bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Azhar Wulandari. Baik, perkenalkan nama saya Azhar Wulandari. Izin bertanya kepada kelompok, mengapa siklus PDCA atau Plan Do Check Act menjadi alat penting dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit? Terima kasih. Baik, terima kasih Azhar Wulandari. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Yata. Izin bertanya kepada kelompok, apa fungsi utama dari pembentukan komite mutu dan keselamatan pasien dalam penerapan TQM di rumah sakit? Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kepada Feby. Perkenalkan, nama saya Feby Pratiwi. Izin bertanya kepada kelompok. Pertanyaannya, mengapa komitmen manajemen puncak sangat penting dalam implementasi Total Quality Management atau TQM di rumah sakit? Baik, terima kasih. Beri kami waktu untuk mencari jawaban. 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Feby dengan pertanyaan mengapa komitmen manajemen puncak sangat penting dalam implementasi Total Quality Management atau TQM di rumah sakit. Komitmen manajemen puncak sangat penting dalam implementasi itu karena beberapa alasan. Yang pertama itu menjadi penggerak utama perubahan. Dan lalu ada menentukan arah dan kebijakan mutu, menyediakan sumber daya, memberikan contoh atau role model, dan juga ada menjamin keberlanjutan program mutu. Jadi komitmen jangka panjang dari manajemen puncak memastikan bahwa TQM
tidak hanya menjadi proyek sesaat, tetapi menjadi bagian dari sistem manajemen rumah sakit yang berkelanjutan. Kepada Feby, apakah dapat diterima? Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Yata akan dijawab oleh Aziza. Baik, saya di sini untuk menjawab pertanyaan dari Yata. Apa fungsi utama dari pembentukan komite mutu dan juga keselamatan pasien dalam penerapan TQM di rumah sakit? Untuk fungsi utama dari TQM ini di rumah sakit, yang pertama adalah sebagai perencanaan mutu dan juga keselamatan pasien, di mana di sini menyusun kebijakan, sasaran, dan rencana strategis mutu dan juga keselamatan pasien, mengintegrasikan program mutu ke dalam rencana kerja di rumah sakit. Lalu yang kedua sebagai monitoring dan evaluasi mutu pelayanan, di mana di sini mengembangkan indikator mutu klinis dan juga manajerial, melakukan audit klinis, audit perawatan, serta analisis insiden keselamatan pasien atau IKP, lalu mengevaluasi hasil capaian mutu secara berkala. Lalu sebagai peningkatan berkelanjutan atau continuous quality improvement. Di sini mendorong budaya perbaikan berkelanjutan melalui siklus and effect analysis atau FMEA. Lalu koordinasi antar unit menjadi pusat koordinasi lintas unit untuk pelaksanaan program mutu. Lalu sebagai pelaporan dan juga dokumentasi, menyusun laporan mutu dari keselamatan pasien secara berkala kepada direktur rumah sakit, menyimpan dokumen mutu, hasil audit, serta pelaporan insiden dan miss. Baik, kepada Yata, apakah dapat diterima? Dapat, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Azhar Wulandari akan dijawab oleh saya sendiri dengan pertanyaan mengapa siklus PDCA atau Plan Do Check Act menjadi alat penting dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Siklus PDCA itu menjadi alat penting di rumah sakit karena yang pertama itu ada pendekatan sistematis. Jadi PDCA ini menyediakan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, melaksanakan perbaikan, mengevaluasi hasil, dan menindaklanjuti dengan tindakan yang sesuai. Dan ini membantu rumah sakit menjalankan perbaikan secara logis dan berbasis data dan mendorong keterlibatan tim lintas fungsi. Lalu ada meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien. Bagaimana kepada Azhar Wulandari, apakah dapat diterima? Dapat diterima, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan memperhatikan sesi tanya jawab dan pemaparan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.